Hai semua anak-anak kelas 1. Kembali lagi hari ini kita akan belajar tematik. Hari ini kita akan belajar di subtema yang keempat, pembelajaran 5 dan 6. Nah anak-anak, kita akan masuk di pembelajaran yang kelima. Kalian buka buku kalian halaman 105. Nah, di halaman 105 ada Nina dan juga Deli yang sedang bermain tebak-tebakan. Nina akan menyebutkan ciri-ciri suatu benda. Nah, ketika dia menyebutkan ciri-ciri suatu benda, dia menyebutkan kalimat petunjuk kepada Deli. Apa itu kalimat petunjuk? Kalimat petunjuk adalah kalimat yang memberikan langkah-langkah dalam melakukan sesuatu secara sistematis atau secara urut. Supaya kalian lebih memahaminya, mari kita baca percakapan antara Nina dan Deli. Nina akan memberikan kalimat petunjuk kepada Deli agar dia bisa menebak apa yang dimaksud oleh Deli. Aku terbuat dari plastik atau kaca. Biasanya aku berbentuk tabung. Aku digunakan untuk minum. Apakah aku? Nah, si Deli menjawab, gelas ya? Betul. Sekarang giliran Deli untuk memberikan kalimat petunjuk kepada Nina. Apakah aku? Aku terbuat dari kayu. Aku mempunyai banyak warna. Salah satu ujungku tajam. Aku digunakan untuk menggambar. Lalu Nina memberikan jawaban, pensil warna. Nah, anak-anak, itu dia yang menjadi contoh dari kalimat petunjuk. Benda dapat dikenali dari permukaan, bentuk, warna, atau kegunaannya. Ayo bermain tebak benda seperti Nina dan Deli. Sebutkan kalimat petunjuk tentang ciri-ciri suatu benda. Misalnya, bentuk, warna, permukaan, atau kegunaannya. Mintalah teman kamu untuk menebaknya. Kamu boleh melakukannya secara bergantian. Sekarang kita akan masuk di materi Ayo Berhitung yang ada di halaman 106. Perhatikan gambar berikut. Di rumah Nina ada 72 gelas. Sebanyak 11 gelas pecah. Berapa gelas yang masih utuh? Nah anak-anak, ketika gelas pecah, maka itu berkurang. Mari kita hitung banyak gelas dengan pengurangan. Kita akan melakukan pengurangan sistem ke bawah. Lihat ya contoh berikut, 72 dikurang 11. Itu sama dengan, berarti kita hitung dari angka yang paling terakhir, yaitu 2 dikurang 1. 2 dikurang 1 hasilnya 1. Kemudian 7 dikurang 1. 7 dikurang 1 hasilnya 6. Jadi, yang pertama kita kerjakan adalah satuan, kemudian puluhan. Nah, hasilnya dari jumlah pengurangan 72 dikurang 11 itu gelas yang utuh tinggal 61. Nah, anak-anak, kita sudah menyelesaikan pembelajaran 5. Sekarang kita akan mengerjakan Ayo Berlatih yang ada di halaman 107. Kerjakanlah soal-soal di bawah ini. Nomor 1, bacalah ciri-ciri benda berikut. Tuliskan nama benda yang dimaksud. Yang A, aku bagian dari tanaman. Aku mempunyai warna yang berbeda-beda. Aku berbau harum. Aku adalah... Nah, anak-anak, apakah kamu mengetahui jawaban untuk bagian A? Ya, jawabannya benar, yaitu bunga. Karena bunga adalah bagian dari tanaman dan mempunyai warna yang berbeda-beda. Sekarang kita kerjakan soal B. Aku terbuat dari kayu. Aku berukuran besar. Aku biasanya digunakan untuk tempat menulis. Spidol atau kapur menjadi alat tulisnya. Aku adalah... Nah, anak-anak, apakah kamu tahu apa jawabannya itu? Dia terbuat dari kayu berukuran besar dan biasanya digunakan untuk menulis menggunakan spidol atau kapur. Ya, benar sekali. Jawabannya adalah papan tulis. Wah, hebat anak-anak kelas 1. Sekarang kita akan mengerjakan soal yang C. Aku biasanya terbuat dari kertas. Aku berisi angka,
hari, dan bulan. Aku biasanya dipasang di dinding. Aku adalah... Ada yang tahu anak-anak itu apa? Terbuat dari angka, berisi dengan nama bulan dan hari. Itu namanya adalah kalender. Good job anak-anak. Sekarang kita akan mengerjakan soal nomor 2. Isilah titik-titik dengan tepat. Kita akan mengerjakan soal pengurangan dengan susun ke bawah. Kita akan kerjakan soal nomor A ya. 75 dikurang 20. Nah, anak-anak, yang pertama kalian kerjakan adalah menghitung yang bagian satuan, kemudian ke puluhan. Kita akan hitung 5 dikurang 0. 5 dikurang 0 hasilnya 5. Kemudian 7 dikurang 2. 7 dikurang 2 hasilnya 5. Kita tulis 5. Nah, good. Lagi kita akan kerjakan soal nomor B. 84 dikurang 33. Kita akan hitung satuannya ya. 4 dikurang 3. 4 dikurang 3 hasilnya 1. Kemudian 8 dikurang 3. 8 dikurang 3 hasilnya 5. Oke, berarti 84 dikurang 33 hasilnya 51. Good. Sekarang bagian C. 96 dikurang 15. Kita hitung bagian satuannya dulu ya. 6 dikurang 5. 6 dikurang 5 hasilnya 1. Kemudian bagian puluhan. 9 dikurang 1. 9 dikurang 1 hasilnya 8. Jadi 96 dikurang 15 hasilnya 81. Nah, untuk soal nomor 3, kalian coba mengerjakannya sendiri ya. Ini adalah soal pengurangan dengan susun ke bawah. Selanjutnya, kita akan masuk di pembelajaran yang ke-6. Kita akan mengamati. Amatilah benda yang ada di halaman 108. Nah, anak-anak, coba kamu sebutkan kegunaan dari benda-benda tersebut. Selanjutnya, kita akan membaca bacaan yang ada di halaman 108. Tony memerlukan selang untuk menyalurkan air. Selang terbuat dari karet. Selang lentur dan mudah digulung. Air ditampung di dalam ember. Ember terbuat dari plastik. Bahan plastik tidak tembus air. Nah, anak-anak, benda-benda terbuat dari bahan-bahan berbeda. Sekarang coba kamu pasangkan gambar dengan bahan pembuatnya. Nah, bahan pembuatnya yaitu kertas, kain, logam, dan kaca. Sedangkan bendanya ada sendok, buku, gelas, dan juga baju. Nah, kamu pasangkan sesuai dengan jawaban yang benar ya. Nah, selanjutnya kita masuk di halaman 109. Ayo berhitung. Tony bermain kelereng bersama Adi. Tony mempunyai 36 kelereng. Tony memberikan 6 kelerengnya kepada Adi. Sisa kelereng Tony dapat ditulis sebagai berikut. 36 dikurang 6 sama dengan 30. Setelah bermain, Tony memenangkan 6 kelereng. Banyak kelereng Tony sekarang adalah sebagai berikut. 30 ditambah 6 sama dengan 36. Penjumlahan berhubungan dengan pengurangan. Perhatikan contoh berikut. Nah, kalian lihat ya, untuk cara penghitungan seperti yang ada di dalam kotak-kotak tersebut. 35 ditambah 1 hasilnya 36. Atau bisa juga 36 dikurang 1 sama dengan 36. Atau 36 dikurang 35 sama dengan 1. Atau contoh yang berikutnya. 24 ditambah 15 sama dengan 39. Atau bisa juga dalam jumlah pengurangannya 39 dikurang 24 sama dengan 15. Atau 39 dikurang 15 sama dengan 24. Jadi anak-anak, untuk soal penjumlahan itu bisa berhubungan dengan pengurangan, seperti yang ada di contoh halaman 109. Kamu coba pelajari ya. Nah, sekarang
yang akan menjadi tugas kamu, yaitu kamu mengerjakan soal Ayo Berlatih yang ada di halaman 110. Nah, anak-anak, cukup sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Tetap semangat buat kalian meskipun masih tetap belajar online. See you, bye-bye!